Halo semuanya, kali ini aku mau nge-review sebuah alat yaitu mic wireless. Mic apa itu? Ini micnya. Saramonic Blink 500B2. Ini tampak depan ya kardusnya, dan ini tampak belakang teman-teman. Kelihatan kan? Ini tampak belakang dan ini tampak depan. Nah, jadi Saramonic ini tuh ada dua ya. Yang pertama Blink 500B1, terus ini yang versi B2. Bedanya adalah yang B1 itu transmitternya cuma satu, kalau yang B2 transmitternya itu dua. Nah, ini mulai dari mana dulu ya? Dari wujudnya. Mungkin kalian bisa lihat ini wujudnya. Nah, terus ini transmitter ya namanya teman-teman. Kalau kita beli Saramonic B2 ini, kalau yang B2, versi B2, itu kita dapat dua ininya. Ini namanya transmitter. Ini sama ini. Nah, receivernya itu cuma satu. Itu di kameranya. Masih aku pakai. Nah, kalau yang B1, ininya cuma satu transmitternya. Kecanggihan yang B2 ini, yaitu tadi transmitternya dua, tapi langsung masuk ke satu receiver. Nah, itu keunggulannya. Untuk harganya sendiri ini cukup murah ya, sekitar 1,9 jutaan. Ini udah termasuk ongkir ya. Belinya itu dulu di Tokopedia kalau nggak salah. Ya, Tokopedia. Nah, kalau dari built-in mic-nya itu, ini belum yang kayak besi ya, tapi masih plastik ya aku bilang. Tapi plastiknya itu yang bener-bener kokoh banget. Masih plastik tapi udah kokoh, dan di sini tuh ada penjepitnya teman-teman. Ini ada penjepitnya, jadi bisa dijepit kayak gini ya, ada penjepitnya. Terus yang aku suka dari ini adalah dia itu baterainya awet banget, bisa sampai 5 jaman lah ya kalau misal dinyalain terus. Kemudian untuk pengecasannya pun mudah, pakai USB Type C. Jadi di sini ada lubang ya, itu buat ngecas. Ini USB Type C bisa masuk, terus ini tinggal dicolokin ke charger. Nah, terus di sini ada buat mic ya. Jadi kalau kita beli ini tuh dapat sepaket sama lavalier teman-teman. Ini lavaliernya, clip on lavalier. Nah, ini dapat dua. Ini cuman ini nggak aku pakai ya. Nah, kita dapat ini terus transmitternya dua, ini dua, sama receivernya satu. Terus kita juga dapat ini kabel di receivernya itu dua. Nah, jadi colokan di transmitternya itu yang pertama adalah USB Type C buat ngecas. Terus selanjutnya clip on lavalier buat mic-nya ini di sini. Jadi kalau kalian misal nih mau bikin video biar ini nggak kelihatan, nggak kayak gini, kalian cukup pakai ini lavalier. Ini tinggal taruh di sini, terus masukin sini. Nah, ini bisa aman lah, pokoknya bisa mengurangi kebisingan ya. Kalau kalian mau syuting di outdoor, itu kalian wajib pakai ini. Istilahnya itu biar nggak kemeresek kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Jawanya biar nggak kemeresek ya. Terus kita dapat apa lagi ya? Udah sih, 1,9 juta itu kita dapat dua transmitter, satu receiver, terus kabel yang buat transmitternya itu dua, sama clip on lavaliernya dua. Terus sama yang buat ngecharge, ini namanya USB Type C, ini dapat 3. Buat receivernya satu, transmitternya 2. Jadi kelebihan mic Saramonic Blink B2 ini, selain harganya yang murah ya, terbilang lebih murah dari mic Rode yang wireless itu, sama Boya yang wireless. Ini itu kelebihannya adalah udah built-in mic. Jadi kalau misal kalian mau pakai ini tapi nggak pakai lavaliernya, itu bisa kayak gini teman-teman ya. Ini namanya built-in mic ya. Nah, kan ada juga tuh mic wireless tapi harus pakai lavalier. Nah, ini
cukup ini nih, sesimpel ini teman-teman. Cuma digantung di baju, kalian udah bisa ngomong. Misal nih kalian mau wawancara, terus pakai ininya. Misal nih ada orang di samping kalian tinggal bilang ke orangnya, terus tanya-tanya, ini tinggal taruh di depan mukanya, itu udah bisa banget. Dan ini cukup jaraknya untuk menangkap suara cukup jauh ya teman-teman. Terus selain itu, di dalam mic ini tuh terdapat indikator ya teman-teman. Jadi kalau kita nyalain tinggal dipanjer, ditekan lah ya kalau bahasanya, jangan dipanjer. Ini ditekan, terus terdapat indikator yang berwarna biru ini teman-teman. Indikator berwarna biru, nggak kelihatan ya, aku maju ya. Nah ini indikator berwarna biru teman-teman. Nah terus di sini ada ininya teman-teman, yang buat ngerasin suara sama ngecilin suara. Nah kalau misal ngecilin suara ini tinggal diturunin, otomatis ini berkurang teman-teman. Nah kan, nah ini hilang. Kalau ini hilang, suaranya pasti mati. Nah jadi suaranya nanti bakal mengecil teman-teman. Kalau ini ditekan ditambah yang plus, ini satu level, ditekan lagi 2 level, 3 level, nah sampai 3 level kalau nggak salah ya, 3 level. Nah ini udah full. Nah kalau full ini suaranya pasti bakal kencang banget. Terus di sini ada lubang buat mic ya ini teman-teman, kelihatan kan? Ah ini kameranya nggak fokus, lensanya lensa murah soalnya teman-teman. Ah ini nggak kelihatan anjing. Nah ini buat mic, terus ini buat USB-nya teman-teman. Nah terus ini penjepitnya, ini penjepitnya sesimpel ini pakainya, cuma dijepit dan ini ringan banget, bentuknya pun kecil banget ini teman-teman. Cuman satu tangan, ini kecil banget, bisa misal nih kalian mau bawa ini pergi kemana gitu, nggak ribet lah pokoknya, bisa kalian taruh ke saku kalian ya. Ini coba aku taruh ke saku, ini muat teman-teman ya, muat ini kan saking kecilnya. Nih kalian bisa dijepit di sini, simpel kan nih. Terus misal kalian nggak pakai lavaliernya juga bisa, tinggal ngomong di depan sini kayak ini yang masih aku pakai, ini nggak aku pakai lavaliernya. Nah ini lavaliernya, ini cuy kelihatan nggak? Nah ini nggak fokus. Nah ini lavaliernya dapat 2. Ini lavaliernya pun yang bagus sih, ini udah pakai besi bukan yang plastik ya teman-teman. Terus kita dapat karung, ini bisa buat nyimpen duit. Nah ini terus sama 2 box ini. Nah ini dia teman-teman. Yang jelas ini wireless yang menurutku cukup murah dan harganya masuk akal lah ya buat dikoleksi. Terus udah dual channel wireless, jadi transmitternya itu 2. Kemudian apa lagi ya? Udah sih. Mungkin itu ya teman-teman, kelebihannya adalah ringan, terus bentuknya pun udah elegan lah, udah nggak yang bener-bener plastik gitu. Ini plastik tapi udah udah keras lah, bagus sih. Terus apalagi ya, udah sih cuman itu teman-teman. Nah mungkin kali ini aku mau nyobain mic ini di outdoor. Nah biar kalian tahu kelebihan dari mic ini kalau kita pakai di outdoor. Oke langsung aja kita keluar. Ya, sekarang saya udah berada di luar ruangan ya teman-teman. Ini sekeliling saya ini sawah, dan ini kanan saya ini ada air. Intinya ini suaranya sangat berisik banget ya. Nah ini kita coba pakai mic langsung, nggak pakai lavaliernya. Ini lavaliernya saya lepas. Ini ya, ini nanti saya coba pakai ini. Tapi sekarang saya coba pakai mic-nya doang. Nah ini mungkin jarak saya dari kamera ini sekitar 6 langkah lah ya. Ini saya coba mundur ya, itu mundur. Nanti teman-teman sendiri yang menilai apakah mic ini layak atau enggak ya. Oke, ini saya hitung mundur ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini sekarang udah 30 langkah ya dari kamera. Dan jaraknya kalau dalam meter ini mungkin sekitar ya sekitar 15 meter lah ya, mungkin 15 meter. Ini saya coba mundur lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah 40 langkah. Jaraknya sekitar 20 meter lah ya, mungkin ya, 20 meter. Ini saya coba mundur lagi ya. Mungkin sampai 50 langkah lah ya. Ini jaraknya sekitar 30 meter lah ya, mungkin ya. Ini pokoknya jauh banget. Ini saya pakai lensa 35 mili. Nah, ini jauh banget. Ini nggak tahu suaranya masih kedengaran apa enggak. Mungkin kalian sendiri ya nanti yang menilai apakah masih ada suaranya apa enggak. Soalnya saya nggak tahu ini cara ngeceknya ya. Ini saya coba mundur. Entah ini masih kedengaran apa enggak ya teman-teman. Ini jaraknya udah jauh banget. Ini ya, ini pokoknya di outdoor ya. Ini saya coba maju lagi. Ini jaraknya sekitar 30 meter lah ya. Pokoknya kameranya udah jauh banget. Soalnya saya pakai lensa fix 35 mili. Nah, ini sekarang saya akan coba pakai lavaliernya ya. Ini saya pakai abis ini. Nah, ini pokoknya kebisingannya seperti ini ya teman-teman kalau pakai yang mic-nya doang, nggak pakai lavaliernya. Ini saya, nah ini saya pakai lavaliernya ya teman-teman. Ini jaraknya sekitar 5 langkah mungkin dari kamera ya. Sekarang saya coba pakai lavaliernya. Ini saya cantelin di sini. Nah, di sini. Oke, ini saya coba mundur ya, mundur. Ini mungkin jaraknya sekitar 10 meter. Ini 10 meter. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur ya. Ini bisa kalian dengar suaranya apakah masih jelas, apakah cukup jelas, apakah bising, apa jernih, apa gimana, nanti kalian mulai. Ini mungkin sekitar 15 meter lah ya, 20 meter, ini hampir 30 meteran ya. Lah, ini 30 meteran lebih, mungkin 30-an lebih. Nah, ini 40 meter mungkin ini. Ini udah jauh banget. Nah, ini sekitar 40 meteran lah ya. Apakah suaranya masih kedengar apa enggak, saya nggak tahu. Jadi kalian sendiri yang menilai. Nah, ini pakai lavalier ya. Mungkin kalau pakai lavalier ini suaranya lebih jernih ya mungkin ya, karena ini kan ada kayak busanya yang buat menghilangkan kebisingan lah. Nah, itu. Cuman ya itu tadi, kalau pakai lavalier itu agak ribet. Ada kayak kabel-kabelnya gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman videonya. Kalian sendiri yang akan menilai apakah mic dari Saramonic ini worth it apa enggak dengan harga 1,9 juta. Kalau menurutku pribadi ini sangat worth it dengan harga yang cukup murah, 1,9 juta. Kalian udah dapat 2 transmitter dan 1 receiver, 2 channel ya. Jadi kalau kalian ngomong 2 orang itu langsung masuk ke 1 receiver. Ini ada yang ketinggalan teman-teman. Jadi ini dia wujud transmitter, receivernya teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Cocok ke kameranya cuk. Wes. Ini ya, ini transmitternya. Receivernya. Ini kan aku belum masih lihat kalian ya. Ini receivernya. Ya, ini buat mic-nya, buat colokan ininya. Terus ini buat chargernya, USB Type C. Wujudnya kayak gini teman-teman. Oke, jadi ini perbedaannya ya. Ini aku nggak pakai mic, kalian bisa dengar suaranya kayak gimana. Dan tadi aku pakai mic ini. Dan cukup sampai di sini.